Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah fisika kebencanaan kali ini kita akan membahas tentang gempa bumi, earthquake. Apa itu? Di sini akan kita bahas apa yang menjadi penyebab gempa bumi. Bukan cuma gempa bumi ya. Jenis-jenis gempa dan apa prinsip fisika tentang gempa yang perlu kita ketahui. Mari kita lihat ya. Untuk prinsip teori fisika gempa bumi, nah yang paling mendasar itu gempa bumi itu adalah penjalaran gelombang sebenarnya ya, gelombang seismik. Nah ya, di dalam fisika kita kenal ada namanya gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik ya. Nah untuk gempa bumi yang prinsip yang dipakai itu ada gelombang mekanik ya. Ini ada, lihat ini gambar ini adalah penjalaran gelombang mekanik. Nah itu ada bagian-bagiannya, ada simpulnya, ini titik simpul, ini puncak sebenarnya ya, ini lembah atau orang sering menyebut, dan tinggi ini adalah amplitudo. Dari sini ke sini disebut sebagai satu panjang gelombang yang dilambangkan dengan lambda. Nah lihat, gelombang ini memindahkan energi dan akan berakhir atau teratenuasi, teredam. Makanya nanti kita lihat di dalam atau setiap terjadi gempa bumi itu karena di episentrumnya, pusat gempa itu energinya masih besar sekali. Nah, kalau kita berada jauh dari epicentrum, kita akan rasakan sisa-sisa dari energi gelombang, karena gelombang itu akan menjalar dan dia melewati massa dari batuan dan perlahan-lahan akan teredam. Tetapi kalau kita dekat dengan epicentrumnya, pusat terjadinya gempa, itu berarti kita akan merasakan kekuatan gempa dan di situ mungkin akan banyak bangunan yang runtuh. Waktu gelombang melalui medium, energi itu dipindahkan dalam bentuk energi getaran dari partikel ke partikel. Nah, jadi boleh dikata partikel yang bersambung itu saling memindahkan energi, ya. Dalam hal ini batuan yang dia lewati, ya. Nah, ini adalah rumus dari energi gelombang yang menjalar. Perhatikan di sini, seperti pada kuliah tsunami. Nah, kita cerita tentang kekuatan gelombang air. Nah, berapa besar amplitudonya? Dipangkatkan 2 bersama massa yang dia lewati. Jadi memang wajar saja kalau di dalam satu kali terjadi gempa bumi itu luar biasa banyak yang dihancurkan karena begitu besar energi yang nanti kita lihat pada gambar berikut ini kita akan tahu dari mana energi itu muncul ya. Karena di dalam teori fisika itu ya ada, kita kenal hukum kekekalan energi dan berapa besarnya nanti kita lihat. Apa itu gempa sebenarnya? Ya, ini pertanyaan. Nah, pengertian gempa bumi itu adalah getaran keras yang sampai ke permukaan. Jadi dari mana datangnya? Dari dalam bumi yang kita rasakan karena kita hidup di atas permukaan ya. Nah, ini ada gambar. Ini di kejadian ini di Pulau Lombok kalau tidak salah ya, kalau tidak salah ini. Nah, beberapa penyebabnya itu adalah gempa yang terjadi secara tektonik, itu yang sering kita rasakan. Gempa yang terjadi secara vulkanik. Kalau tektonik ini memang dari sistem tektonik bumi. Kalau vulkanik ini ya dari namanya saja pasti disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Dan gempa ini bisa terjadi oleh reruntuhan. Nanti kita lihat apa aja yang menjadi reruntuhan dan bisa menimbulkan gempa. Nah, mari kita bahas satu persatu dari gempa ini secara tektonik, vulkanik atau reruntuhan. Ini gempa tektonik. Apa itu tektonik? Nah, tektonik itu kita awali dengan sebenarnya nanti kita lihat ada namanya teori lempeng tektonik, plate tectonic theory. Gempa bumi, pergeseran lempeng bumi. Nah, nanti kita akan lihat lempeng bumi itu seperti apa, yang menimbulkan getaran atau guncangan hebat yang terjadi di permukaan ya, di permukaan bumi.
akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba. Jadi begini, pelepasan energi itu dari mana terjadinya? Nah, kita lihat dia menciptakan gelombang seismik. Ya, nanti kita lihat ada animasi di akhir kuliah ini, kita akan lihat animasi bagaimana gelombang seismik itu. Nah, kenapa bisa gempa itu bisa terjadi? Ini ada teori lempeng tektonik. Inilah yang kita lihat energi itu dari mana datangnya, sehingga kita bisa rasakan goncangan yang hebat. Nah, bumi kita sebenarnya yang kita lihat selama ini sebenarnya dia tidak satu, Bu, ya. Plate-plate atau lempeng-lempeng bumi ada dua, ya. Ada yang benua atau kita sebut kerak benua, lempeng benua, dan samudra. Ini yang kita lihat bumi selama ini sebenarnya dia tidak satu, dia terpisah-pisah seperti begini, dan dia itu mengapung di atas lapisan, istilahnya astenosfer. Lapisan itu kenyal, jadi dia teori apungan sebenarnya ini, ya. Nah, karena dari aktivitas dari inti bumi itu membuat dia bergerak ke arah mana, ada yang dia berpisah dan ada yang dia bertemu menumbuk. Nah, kalau kita buatkan dalam 2 dimensi seperti ini, dia bumi kita tuh seperti ini. Jadi plate-plate itu, lempeng-lempeng itu ada yang besar-besar. Sebenarnya ini cuma menunjukkan lempeng yang makro, walaupun sebenarnya ada lempeng-lempeng kecil seperti kita Indonesia di sini. Ini daerah Maluku Utara nih. Ini ada lempeng-lempeng kecil di sini, ya. Itu juga bisa menyebabkan gempa. Ada Eurasian, ada Pacific Plates, ada American Plates, ada Eurasian Plates, ada African Plates, ada Nazca Plate, ada Antarctic here, and Indonesia, Indo-Australian Plate. Nah, plate-plate semua ini tidak diam. Mereka bergerak dalam 1 tahun mungkin sampai beberapa senti, 5 atau 4 senti, tidak terasa, ya. Tetapi dalam kurun waktu yang berjuta-juta tahun, mereka itu akan terlihat dinamikanya bergerak kemana, begitu, ya. Sayangnya saja di file ini tidak ditampilkan gerakan plate. Nah, mari kita lihat kenapa lempeng tektonik ini menyebabkan energi. Ini sebenarnya lempeng ini batuan, ya, atau semacam yang bersifat elastis. Ketika dia saling bertumbukan dengan lempeng tetangganya, bayangkanlah Anda menekan sesuatu yang elastis, karet misalnya, atau yang Anda ditekan dan ditekan, sebenarnya pada satu titik tertentu dia bisa mengembalikan hasil tekanan itu dalam bentuk seperti tendangan gitu atau guncangan, sebanding dengan massa dan elastisitasnya dia. Disitulah energi, ya. Atau semacam Mister plastik gimana yang Anda tarik begitu Anda lepas, itu dia akan menendang kuat. Nah, kuatnya itu, elastisitas itulah yang menyebabkan energi dari gempa bumi itu, ya. Kita lihat lagi. Nah, kalau kita lihat tadi pertemuan-pertemuan ini, nah, tidak semua ketika mereka bertemu mereka menciptakan sistem yang kita lihat berikutnya, ada terbagi dalam 3 jenis lempeng, pertemuan lempeng itu, ya, tadi yang gambar ini. Nah, seperti ini misalnya, ya. Kalau kita besarkan gambarnya ini, ada African, ada Eurasian, ada North American ini. Nah, misalnya ini, ya, Nazca Plate itu mendorong ke arah sini, dan lempeng Amerika Utara, South American Plate, itu mendorong ke sini. Nah, lempeng yang mereka atau tercipta di sini itu dalam berbentuk tumbukan lempeng gitu, ya. Jadi antara lempeng benua dan samudra, nah, ini namanya jalur subduksi di sini, ya. Kalau yang ini lagi kita lihat mereka saling bergerak menjauhi. Ini anak panahnya ke sana, ini anak panahnya ke sini. Akhirnya menjadi spreading. Kalau di laut dia menjadi sea floor spreading, pemisahan atau pemekaran dasar laut. Jadi dia memisah ke sini, nanti ini biasanya keluar magma dari sini, ya, biasa menjadi gunung bawah laut begitu. Yang satu lagi seperti ini misalnya, antara Antartika saling berpisah atau bertemu dengan Indo-Australian.
dia menyebabkannya apa namanya, sesar geser gitu ya, atau berpapasan. Nah, kalau kita gambarkan ketiga ini, makanya ada namanya 3 jenis sesar ya. Yang pertama itu atau tipe pergeseran sesar normal atau normal fault, atau bahasa Indonesianya kita sebut sesar turun gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sesar kayak begini, biasa jadi tebing kayak begitu ya, kalau yang kecil-kecil gitu. Nah, kita akan melihat seperti itu. Di Bandung kita bisa melihat satu apa namanya, sesar yang sesar Bandung namanya ya. Nah, itu kita bisa lihat seperti itu di daratan. Jadi kayak tebing atau apa namanya ini. Ada namanya sesar naik atau reversed fault seperti gini, dan jadi ini yang naik. Tadi yang pertama itu, ini yang turun, dia naik lagi ya, turun naik. Nah, ini juga tipe sesar. Ataukah yang ketiga tuh sesar geser, strike slip fault ya. Jadi satu lari ke sana, satu lari ke sini. Nah, biasanya kalau kita hidup seperti kejadian di Halmahera Selatan beberapa waktu yang lalu, itu yang beredar di WA itu ada tipe sesar strike slip. Jadi kita akan melihat di atas bumi itu ada semacam jalur patahan yang panjangnya mungkin kurang kilometer kali ya. Nah, itu bergeser. Biasanya kalau rumah berada tepat di sini, rumahnya lari ke sana, lari ke sini. Kalau rel kereta api jadi miring gitu ya. Karena kita tidak tahu kita membuat sesuatu di atas sesar, karena tidak nampak. Nanti terjadi gempa baru kita melihat akibatnya. Ya, itulah tipe pergeseran. Ada namanya sesar normal atau sesar turun, ada sesar naik dan sesar geser ya. Sesar normal, sesar naik, dan sesar geser. Nah, ketiga jenis sesar ini semua menjadi pusat dari epicentrum gempa bumi ya. Nah, ini ada animasi gempa bumi. Nanti kita lihat ketika terjadi gempa, misalnya ada sesar seperti itu, gelombang apa saja yang terjadi yang kita rasakan ya. Coba kita lihat. Nah, ini ketika terjadi gempa bunyi. Nah, kita lihat bahwa di sini misalnya di sini terjadi pelepasan energi ya, titik pusat gempanya ya. Jadi energi batuan yang seperti tadi tertekan karena tumbukan lempeng, itu dia terkompresi dalam waktu yang lama. Pada saat dimana sudah batas maksimum, dia akan menendang balik. Itulah energinya terlepas ya. Nah, ketika terlepas itu, itulah yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Nah, dia akan melepaskan gelombangnya seperti ini. Ini namanya gelombang gempa. Ini namanya titik fokus. Tepat berada di atasnya inilah epicenternya atau epicentrumnya, pusat dari gempa ya. Lalu apa yang kita rasakan, gelombang permukaan yang kita rasakan selama ini, Anda bisa lihat di sini. Ada pertama namanya gelombang cinta ya, love wave. Ini love ini nama orang sih yang mengusulkan ada nama gelombang yang dia ukur, makanya disebut gelombang cinta. Tidak bermaksud menyatakan cinta yang dirasakan gelombangnya, bukan itu, tapi memang karena orangnya yang namanya love ini ya. Gelombang itu bergerak ke sana kemari ya, ke sana kemari. Nah, ini namanya gelombang permukaan yang kita rasakan. Ada lagi satu gelombang ya. Nah, seperti itu gelombang permukaannya. Bersamaan dengan itu juga kita merasakan gelombang permukaan yang lain yang namanya Rayleigh wave, gelombang Rayleigh ya. Nah, gelombang itu terputar-putar gitu tuh. Nah, seperti gitu. Nah, dari kombinasi dari dua jenis gelombang inilah yang menyebabkan kerusakan di permukaan ya. Karena ada yang lari ke sana ke sini, ada yang muter gini gitu. Ya, ini yang menyebabkan kerusakan karena mereka hadir bersamaan. Kita bingung ini goyang ke sana apa atas ke bawah gitu ya. Nah, itulah
animasi dari gempa yang kita rasakan selama ini, ya. Ini ada simulasi komputer gempa itu terjadi seperti apa. Mari kita lihat, ya. Tapi dia mengambil contoh di sesar yang terkenal namanya San Andreas di Amerika sana. Nah, ini adalah sesar yang terjadi di daratan, ya, di bagian Amerika, negara bagian Amerika lah. Nah, mari kita lihat, ini jalur-jalur sesarnya, dan dia melewati kota California. Jadi di California itu memang rawan juga dengan gempa bumi dari sesar San Andreas namanya. Nah, mari kita lihat, ya. Ini cukup kompleks juga jalur-jalur sesarnya ini. Nah, ini dia jalur San Andreasnya itu. Ini banyak kota di sini. Nah, misalnya terjadi gempa, ya, di sini, lalu gelombangnya menjalar kemana-mana. Nah, nanti kita lihat seperti itu. Nah, Anda bisa lihat di animasi ini, begitu terjadi gempa itu gelombangnya menjalar kemana-mana semua, ya. Nah, kita bisa lihat di sekitar epicentrum berwarna merah ini artinya kekuatannya besar, ya. Coba kita teruskan. Nah, gelombangnya, kalau sudah belajar teori gelombang, kita bisa mengerti, ya, bahwa gelombang itu adalah perpindahan energi. Yang menjadi media itu adalah batuannya. Nah, ini kita bisa lihat seperti itu, bagaimana gelombang itu di bawah permukaan bumi itu dia menjalarnya seperti itu, ya. Nah, Nah, ini 3 dimensi dari seolah-olah bumi kita itu bergoyang seperti itu, ya, ketika gelombangnya berjalan. Itulah yang kita rasakan ketika terjadi gempa gitu, ya. Ini sesar Andreas yang dimodelkan dalam 3 dimensi. Ini kota-kota di sekitarnya. Ini Los Angeles, Riverside, Lancaster. Nah, animasi ini menggambarkan bahwa kalau misalnya ketika kita mendengar gempa, merasakan gempa dan membaca informasi dari BMKG misalnya, biasanya kita menyebutkannya gempa dengan kedalaman berapa gitu, ya. Kan ada 3 macam itu. Kalau kurang dari 60 itu dangkal, di atasnya itu, dan kalau sampai 300 km dari permukaan gempa itu berarti sangat dalam sekali. Nah, gempa-gempa dangkal ini misalnya ini kedalamannya, nah yang dangkal itu tuh yang bisa bahaya, bahkan bisa berpotensi tsunami kalau terjadi di dasar laut gempanya, ya. Artinya pertemuan atau tumbukannya itu di dasar laut. Nah, ini contohnya, ya, kalau kita melihat. Ini animasi dari gempa dengan kedalamannya tertentu, ya. Beginilah simulasi ketika terjadi gempa, ya. Nah, tapi ketika terjadi gempa kita sudah tidak pikirkan simulasi kayak begini. Pikirkan pertama adalah bagaimana menyelamatkan dari reruntuhan, ya. Itulah simulasi gempa. Berikutnya, berikut ini adalah gempa. Tadi yang kita ceritakan adalah tektonik, ya. Perlu kita kenal juga dengan, kalau kita mau ikuti teori tektonik lempeng jauh, ini gempa yang diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi. Jadi gunung berapi juga itu bisa membangkitkan gempa. Ialah jenis gempa yang disebabkan oleh gunung api karena magma mengalami pergerakan. Artinya ada aktivitas magma di batolit sana itu, misalnya sebelum terjadi erupsi, magma itu bergerak memindahkan materialnya, dan itu sudah ada tremor-tremor yang terjadi. Nah, ini biasa pertanda bahwa akan ada erupsi gunung.
biasanya terjadi saat gunung akan meletus atau sedang aktif-aktifnya. Gempa ini terjadi karena adanya penyumbatan tekanan gas pada kawah gunung sehingga gunung tersebut itu erupsi atau meletus dan membuat getaran. Nah, gempa vulkanik ini biasa dirasakan oleh penduduk di sekitar kaki gunung berapi. Namun bahaya gempa lebih kecil dibandingkan dengan gempa tektonik, ya, karena cuma gemuruh yang atau bawah sekitar kawah atau apa dapur magmanya itu loh, batolitnya. Nah, itu yang menyebabkan gempa. Begitu juga ketika dia bererupsi itu ada sedikit guncangan. Hanya saja guncangan ini beda dengan, jadi yang dirasakan itu di sekitar kawasan gunung itu saja, tidak seperti, dan penjalarannya juga tidak jauh, ya. Itu gempa vulkanik. Nah, ada juga yang berikutnya itu adalah reruntuhan. Reruntuhan ini biasanya ada lubang di bawah sana atau terowongan di dalam tanah yang sudah lama ditinggalkan, lalu terjadi reruntuhan batuan. Itu juga biasa merasakan gempa, ya. Nah, banyak terjadi bekas tambang misalnya yang sudah lama ditinggalkan. Selain itu gempa ini juga terjadi di gua yang secara alam itu mengalami reruntuhan atau seperti batuan kayak begini. Ini bisa memberikan gelombang yang tapi tidak terlalu. Di gua-gua ada namanya stalaktit itu yang tajam-tajam itu, ketika dia jatuh juga bisa menyebabkan gempa-gempa di sekitar situ. Meskipun skalanya kecil, hanya dirasakan di sekitar lokasi itu saja. Itu juga termasuk gempa. Ya, demikian penjelasan atau pemahaman yang disebut dengan gempa. Gempa atau guncang yang kita rasakan di permukaan. Jadi terjadinya di bawah permukaan dan menjalar sampai ke permukaan yang kita rasakan. Apakah dia tektonik, apakah dia vulkanik, ataukah reruntuhan. Semua itu menyebabkan guncangan atau getaran yang kita sebut dengan gempa, ya. Nah, selama ini yang kita kenal adalah gempa bumi itu hanya tektonik saja, dan memang kuat. Ya, untuk vulkanik dan reruntuhan ya tidak terlalu diperhitungkan atau cuma sekitar situ aja. Bagaimana dengan gempa di Pulau Ternate yang sering kita rasakan, ya? Ini ada gambar apa namanya? Gempa, titik-titik gempa ini yang berwarna kuning Anda bisa cocokkan dengan di sini, magnitudonya sekitar 4. Yang berwarna biru ini cuma sekitar ya mungkin gempa-gempa vulkanik yang kecil-kecil saja, dan yang berwarna hijau yang biru muda yang besar ini ya. Nah, semua gempa-gempa yang tercatat, sering kita lihat bahwa di bagian barat Halmahera sini ya ada jalur subduksi, dan di situ sering terjadi gempa. Ya, setiap ada gempa yang terjadi kita mendapatkan kabar dari BMKG selalu menunjukkan posisinya. Ini arsip yang menunjukkan banyaknya gempa yang terjadi, ya, untuk daerah utara Halmahera atau sebagian pulau Halmahera seperti ini, ya. Nah, gempa vulkanik biasanya menunjukkan aktivitas gunung Gamalama di sini aja, ya, yang kecil-kecil aja sebagai tanda akan erupsi gunung. Ya, semoga saja Pulau Ternate tidak pernah menjadi epicenter dari tektonik, ya. Biasanya epicentrum atau pusat gempa itu ada di laut seperti sini, dan inilah yang berbahaya, biasa memicu tsunami yang sampai ke Pulau Ternate. Mudah-mudahan tidak, ya. Amin. Berikut ini adalah foto-foto hasil atau terjadi gempa dengan kekuatan yang arsip ini di atas 7, cukup kuat, ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi kalau gempa, ya, mengerikan juga sih. Ini terjadi di Aceh yang luar biasa besarnya sampai menimbulkan tsunami dahsyat itu yang tahun 2004 bulan Desember tanggal 26, ya, gempanya sampai 9,3 skala Richter, luar biasa, ya, menimbulkan keguncangan yang rusak di darat dan bencana sekundernya tsunami, ya. Masih banyak arsip yang bisa kita lihat.
Gempa di Lombok 5 Agustus 2018, 7 skala Richter, kedalamannya 15 kilo, cukup dangkal ini ya. Nah, itu Anda bisa lihat di Pulau Lombok itu. Ini dia. Kemudian di Palu yang baru-baru ini, akhir tahun 2018, kedalaman 10 kilo dengan magnitudo 7,4 skala Richter, luar biasa. Inilah satu-satunya bencana yang di cover oleh satelit. Maksudnya adalah secondary disasternya itu, atau likuifaksi yang terjadi. Nanti kita akan bahas tentang likuifaksi lagi sebagai bencana. Nah, inilah yang betul-betul bukan satunya ya, sudah banyak kali terjadi likuifaksi, cuma kejadian Palu inilah yang menjadi perhatian dunia. Bagaimana satelit pun bisa merekam terjadinya likuifaksi. Luar biasa Palu ini ya. Ini di Kobe, Jepang tahun 95, sekitar 7,2 skala Richter dengan kedalaman 24. Ini kedalaman 20 aja sudah kayak begini. Bagaimana dengan kedalaman yang 10? Dangkal sekali. Di Sendai, Jepang, ini 244 kilo kedalamannya, tapi luar biasa karena magnitudonya. Bandingkan dengan Aceh yang magnitudonya puluhan, maksudnya kedalamannya cuma 10-an, lalu magnitudonya lebih besar dari Sendai ya, luar biasa. Ini Haiti 2010 12 Januari, sekitar 7,3 skala Richter, hancur dulu ya. Jadi memang terjadi gempa, biasanya di epicentrumnya itu yang lebih kuat ya, banyak yang hancur di situ. Uniknya di dalam semua ilmu bencana, satu-satunya bencana yang kita tidak tahu kapan lagi terjadi, tetapi tempatnya bisa kita prediksi, inilah gempa. Semua bencana bisa kita prediksi kalau ada tanda-tandanya, dan kita bisa membuat mitigasi dini sehingga bisa mengurangi resiko. Tapi untuk bencana gempa bumi, ini menjadi rahasia Tuhan. Kita tidak tahu sama. Belum ada satu ahli dan ilmuwan yang mampu mendeteksi kapan lagi terjadi bencana pada hari H jam D yang paling tepat. Tidak ada. Kita tinggal menerima kalau terjadi gempa seperti itu ya. Turkmenistan, ini negara bagian-bagian Soviet barangkali, juga seperti itu. Semua gempa galeri ini yang kita pilih adalah yang di atas 7 ya. Ini ada 8 skala Richter, kedalaman juga cukup dangkal ya. Di Cina luar biasa. Santiago ini luar biasa juga, 8,8, kedalamannya 35. Demikianlah gambaran-gambaran tentang gempa bumi yang perlu kita ketahui tentang teori penyebab, bahkan dalam prinsip fisika. Karena ini kuliah kita fisika dan kebencanaan, kita harus mengerti apa prinsip dasar dari fisika tentang gempa bumi. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.